Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai teaser pertama dari Avengers Doomsday yang udah dirilis tepat sebelum penayangan filmnya Avatar Fire and Ash. Dan sayangnya hal itu tidak ditayangkan di negara kita di Indonesia ini ya. Aduh, sayang banget Pak ya. Tapi di sini kita menemukan ada beberapa detail yang bisa kita dapatkan terkait dengan penayangannya film Avengers Doomsday teaser ini seperti apa sebelum kita akan mendapatkan hasil full teaser trailernya untuk film Avengers Doomsday. So Mario Booster, let's break down this video. Sebelumnya, Russo Brothers udah pernah mengumumkan teaser first look yang resmi dirilis di akun Instagram mereka tentang jam mundur sebelum ke penayangannya resmi film Avengers Doomsday. Di sini kita bisa melihat teasernya menampilkan sebuah bentuk kleper film yang berfungsi untuk dipakai syuting dalam sebuah pembuatan film. Tapi kita menemukan sebuah bentuk detail yang menarik, yang dimana di atas kleper di bagian sebelah kirinya ada sebuah tulisan A12, yang berarti ini sebuah kode rahasia Disney untuk para penontonnya tentang rating, yang dimana rating dalam filmnya Avengers Doomsday ini adalah untuk 12 tahun ke atas alias hard PG-13, karena memang konsep utama di filmnya Avengers Doomsday ini adalah tentang kehancuran multiverse dan juga peperangan antar superhero yang diadu domba oleh Dr. Doom alias Victor Von Doom itu sendiri. Kemudian nextnya ada sebuah penampakan Doom Clock di dalamnya. Tapi coba kita pause kepada titik yang serupa, maka kita akan menemukan sebuah jam yang bertuliskan kode Doomsday sebagai bentuk konfirmasi kalau Avengers Doomsday sedang dalam tahap post production alias editing. Nah sebenarnya gue pribadi udah menonton film Avatar Fire and Ash. Cuma sayangnya gue nggak mendapatkannya ketika di hari pertama dan juga jam pertama kemarin. Nah siapa tahu mungkin buat kamu-kamu yang akan nonton di hari ini, kalian mungkin bisa akan mendapatkan sebuah teasernya Avengers Doomsday tepat sebelum penayangannya film Avatar Fire and Ash. Mungkin ya, lagi-lagi mungkin ada, gue nggak tahu juga nih. Sebelumnya dari pihak Marvel Studios udah mengkonfirmasi bahwa teasernya Avengers Doomsday ini akan dibagi menjadi 4 cuplikan yang berbeda yang akan diputar dalam 4 pekan ke depan selama penayangannya film Avatar Fire and Ash. Di minggu pertama ada POV-nya dari Steve Rogers alias Captain America yang resmi diperan kembali oleh Chris Evans. Di minggu kedua ada POV-nya dari Thor Odinson yang diperan kembali oleh Chris Hemsworth. Di minggu ketiga ada POV-nya dari Dr. Doom alias Victor Von Doom yang diperan kembali oleh si Robert Downey Jr., mantan aktor yang pernah memerankan tokoh Iron Man di MCU Infinity Saga. Dan akhirnya di minggu keempat kita akan mendapatkan sebuah full teaser trailer untuk Project Avengers Doomsday tersebut. Nah sekarang pada video kali ini kita akan membreakdown POV pertama dari teasernya Avengers Doomsday yang sudah menayangkan adegan Steve Rogers ketika dia nggak sengaja telah menciptakan sebuah bentuk timeline alternatif akibat ulangnya setelah dia pada akhirnya untuk mengembalikan semua Infinity Stones ke timeline mereka masing-masing di ending film Avengers Endgame. Yang dimana akhirnya Steve ini udah bersama dengan si Peggy Carter yang berdansa di rumahnya dan memutuskan untuk hidup bersama sampai pada akhirnya mereka berdua udah punya keturunan. Padahal di timeline yang asli Steve Rogers resmi dinyatakan menghilang akibat pesawatnya udah rusak karena pertarungannya dengan si Red Skull yang memperebutkan sebuah Tesseract di dalamnya. Sehingga pada akhirnya Steve ini membeku selama 70 tahun lamanya dan terbangun di tahun 2011 pasca awal kejadian film The Avengers pertama. This guy's still alive. You here with a mission, sir? I am.
Oke, kita mulai dari sebuah bentuk adegan pertama yang memperlihatkan Steve Rogers ini yang mengendarai sebuah bentuk sepeda motornya yang sepertinya ini berada di era tahun 1950-an karena motor yang dia pakai ini adalah merek motor dari Trump Tiger 100 yang dimana emang motor ini dirilis di tahun 1950-an di dunia nyata kita. Lalu ketika dia akan masuk ke rumahnya, ini adalah bentuk rumah yang sama ketika dia pada akhirnya berdansa dengan Peggy Carter di ending film Avengers Endgame kemarin. Kemudian si Steve ini mengeluarkan sebuah kostum Captain Amerikanya yang dimana ini adalah kostum yang sama setelah dia bertarung dengan para Avengers di film Avengers Endgame kemarin pasca invasi Thanos di timeline tahun 2014. Nah di sini banyak fans Marvel yang pasti kebingungan. Terus apa hubungannya dengan si Steve Rogers versi tua ini? Nah kalau kita breakdown kembali, sebenarnya Steve Rogers versi tua ini adalah Steve Rogers dari timeline alternatif yang udah ia kacaukan sendiri akibat udah berkeluarga dengan si Peggy Carter dan juga udah punya keturunan. Makanya hal ini juga udah menjelaskan kenapa Steve Rogers setelah di masa-masanya MCU Multiverse Saga ini dia udah menghilang tanpa ada kabar sekalipun karena kemungkinan besar dia udah kembali kepada timeline asalnya. Nah, perlu diingat bahwa ketika seorang itu udah mengacaukan secret timeline di MCU, maka timeline itu akan segera bercabang sehingga akan menciptakan sebuah bentuk branch timeline atau cabang timeline yang baru yang kejadiannya akan sedikit berbeda dari timeline versi original. Yang dimana harusnya Steve ini harusnya ditangkap oleh para agen TVA karena hal itu udah mengganggu tatanan multiverse yang seharusnya. Tapi perlu diingat bahwa sekarang TVA ini dikuasai oleh God Loki yang menggantikan hukum dari Hugh Remains alias versi varian Kang untuk memelihara semua timeline tersebut karena Loki sebagai manusia sangat menghargai semua kehidupan yang ada. Yang dimana hal ini sudah dibahas kepada ending Loki season kedua. Jadi kemungkinan titik multiverse itu hancur bukan karena ulah Doctor Strange ataupun karena Spider-Man di filmnya No Way Home ataupun di filmnya Multiverse of Madness. Tapi hal ini akibat ulah Steve Rogers yang pertama kali menghancurkan tatanan multiverse Marvel secara tidak sengaja akibat ulahnya yang sakne ini ya. Kemudian nextnya gue pengen bahas mengenai anaknya Steve Rogers dan juga Peggy Carter di versi MCU ini. Nah sebenarnya di versi komik itu mereka berdua tidak pernah menikah sama sekali, entah di komiknya canon kek ataupun di komik yang melibatkan varian kek. Well itu sebenarnya nggak pernah ada ya. Tapi hal ini pernah kejadian di versi gamenya yang berjudul Marvel Future Fight yang berlatar di Earth 415 yang dimana anak ini bernama asli Sharon Rogers. Dan dia adalah versi generasi masa depan Captain America sekaligus agen S.H.I.E.L.D. yang terlatih di semestanya. Bahkan armor yang dia pakai ini adalah armor Captain America yang penggabungannya dengan Thor Odinson karena dia juga pakai sebuah helm seperti ala-ala bangsa Asgardian tersebut ya. Tapi perlu diingat bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berbeda dari Sharon Carter yang kita kenal di MCU bahkan di versi komiknya. Dikarenakan Sharon Carter yang kita kenal di MCU itu bukan anaknya Peggy, tetapi dia adalah keponakannya Peggy alias anak dari saudaranya. Karena sampai sekarang ya, maaf ya, banyak banget fans Marvel itu yang masih gagal paham mengenai detail teori yang satu ini. Lalu di bagian ending teaser ada sebuah tulisan Steve Rogers will return in Avengers Doomsday yang dimana hal ini mengkonfirmasi kepada para penonton bahwa Steve Rogers akan kembali kepada project Avengers berikutnya yang dimana hal ini membuat kita callback kepada adegan di filmnya Captain America Civil War ketika untuk pertama kalinya Spider-Man ini akhirnya diumumkan kepada project MCU yang berikutnya. Sambil di belakangnya ada sebuah bentuk visual dari Doom Clock yang begitu mundur untuk proyek perilisannya film Avengers Doomsday di tahun 2026 mendatang dengan logo resmi dari logo A Avengers Doomsday. Wow, makin gak sabar ya mengenai proyeknya film ini yang akan siap tayang di bulan Desember tahun 2026. Fix ya, tahun depan kita akan berpesta untuk proyeknya Avengers Doomsday sebagai bentuk peperangan multiverse Marvel yang akan
segera kita dapatkan di tahun depan coy. Wow, makin mantap ya, gila. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.